Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi Ramadana syahrus syam bil barakati. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh usadiqul wadil amil tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nurril absari wa gijaiha wa ala alihi wa ashabi wa mawala amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafidil lisanu mud'imul diani wa su'imina fi syahri Ramadan. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, imam rawatib Masjid Jami Nurul Iman Kelurahan Pidana atau Pidada? Pidana. Waduh, kalau pidana narapidana semua ini. Kelurahan Pidana, Kota Bandar Lampung. Kelurahan Pidada, Kota Bandar Lampung. Kecamatan Panjang. Bu, mau ceramah panjang atau pendek? Keras atau lembek? Panjang, cocok. Kecamatan Panjang, keras lagi. Yang kami juga hormati, hadir bersama-sama dengan kita Bapak Babin Kamtibmas dan Bapak Babinsa. Ini mewakili saudara-saudara kita dari TNI Polri. Amin ya robbal alamin. Dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam ini kita semua masih dalam kondisi sehat dan bernapas. Napas hidup yang Allah berikan kita pakai untuk beribadah kepada Allah. Ini hari-hari yang menentukan usai kita melaksanakan pesta demokrasi pemilihan presiden. Sampai hari ini masih menyisahkan berbagai macam problematika dalam kompleksitas hidup kita bernegara. Dan kita umat Islam, orang Jakarta bilang, emang gue pikirin. Betul apa betul? Mayoritas bangsa ini adalah umat. Siapa saja yang jadi presiden? Jawabannya, emang gue pikirin. Siapa saja? Siapa yang akan diangkat oleh Allah, yang menang, yang tidak menang, tafadhal maskuron. Silakan pimpin bangsa ini. Kita hanya bisa doa. Menertibkan dunia ini bergantung pada 4 manusia. Kiwamud dunya bi arba'ati asah. Yang pertama bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Yang kedua bi adlil umaro, adilnya pemerintah. Yang ketiga bi syaqwatil aqniyah, kedermawanan orang-orang kaya. Yang keempat, ini yang bahaya, bi da'watil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Orang miskin. Indonesia terpuruk, Indonesia merosot, dan hampir 10 tahun bangsa ini tidak diberkahi Allah. Yang ada di tengah bangsa ini hanya 2.
pertikaian, perkelahian, kegaduhan. Yang kedua apa Ustaz? Yang kedua, perpecahan antar anak bangsa. Kita dipecah belah antar umat beragama, bahkan ulama diadu domba. Ini semua mengapa Ustaz? Karena politik. Orang-orang yang tidak paham ilmu politik berusaha keras untuk menjadi politikus. Padahal seorang politikus itu adalah orang-orang yang dewasa, baik dalam komitmen hidup maupun berdewasa dalam pemikiran beragama. Kalau politikus paham tentang ilmu bernegara, paham tentang ilmu agama, insya Allah dari presiden betul-betul paham ilmu agama, negara kita ini akan diberkahi Allah. Tapi yang terjadi kan tidak diberkahi. 10 tahun lamanya kita menderita di era rezim yang sedang berkuasa ini. Ini fakta. Kecuali ulama penjilat baru mengatakan, oh bangsa kita ini baik-baik. Nah, ini penjilat punya cara bicara. Saya bukan golongan itu kawan. Hah? Dari awal saya masuk Islam sampai hari ini saya tetap mengibarkan bendera Islam, bukan organisasi Islam. Kalau organisasi yang kita bawa repot. Antara sesama mukmin mudah diadu domba karena yang diperjuangkan organisasi. Saya mau kasih tahu pengalaman saya di penjara. Penyidik tanya sama saya ditangkap oleh Bareskrim Mabes Polri. Ustadz, ini penyelidikan pertama. Ditanya saya beberapa tokoh-tokoh penting, ulama-ulama besar di Indonesia. Apa Ustadz kenal sama si A? Kenal komandan. Ustadz kenal si B? Kenal Pak penyidik. Bagaimana hubungan Ustadz dengan Ustadz A, Ustadz B? Habib A, Habib B? Saya bilang itu guru-guru saya, Pak. Kapan Ustadz belajar ke mereka? Tidak. Saya belajar kepada Quran dan hadis. Oh, Ustadz nggak pernah sama-sama dengan mereka? Nggak pernah, Pak. Sejak saya masuk Islam dari 2006 bahkan sampai hari ini 4 Maret hari ini tahun 2024 saya memperjuangkan Islam hanya dengan istri dan anak. Oh, jadi Ustadz nggak pernah berteman sama mereka? Nggak pernah, Pak. Berteman, hormat, takzim, respect kepada beliau-beliau karena beliau ulama. Saya bukan ulama, Pak. Berarti Ustadz nggak ada hubungan dengan siapapun? Nggak, Pak. Silakan, polisi punya data, periksa. Kenapa Ustadz bisa sampai ke sini? Saya mengatakan Roh Kudus Kristen, Roh Kudus. Oh, gara-gara itu Ustaz. Ya itu BAP-nya komandan. Betul itu Ustaz, betul komandan. Banyak. Dibawa ke penjara. Sampai di dalam penjara baru saya tahu selama ini kita umat Islam berhasil diadu domba. Ada kawan saya, mungkin ibu bapak kenal, Ustadz Maher Atwalibi. Wafat, meninggal di kamar saya, nomor 10. Rutan Mabes Polri, penjaranya di bawah tanah. 1 hari penuh, berbulan-bulan, bertahun-tahun kami tidak bisa lihat matahari. Lalu orang bikin hoax di luar. Itu Ustadz Mahir katanya diracun, kena pukulan. Wallahi, kawan-kawan yang ada di Mabes Polri salut kepada kami. Insya Allah mereka hormat kepada kami. Tapi di antara kami para ustadz yang masuk,
bukan semuanya menegakkan la ilaha illallah. Ada juga beberapa ustaz masuk penjara dengan kasus bawa lari uang umroh. Ini lain kawan, ini lain. Ini pasalnya 78, penipu di dalam tidak dihormati. Sekali lancung ke ujian seumur hidup tak bisa dipercaya. Kata orang Padang, maliang. Ini dia. Ini contohnya. Jadi tidak betul kita dianiaya, tidak betul kita disiksa. Enggak benar. Enggak benar. Kita yang menghadapi pengadilan dihormati betul. Kawan-kawan polisi yang perwira tinggi, bahkan yang bintang jenderal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waduh, saya fansnya berat sama Ustaz. Cuma kalau lihat pangkat yang lebih tinggi agak takut dia. Itu dia. Ya, jadi tidak benar. Berhasil kita diadu domba. Apalagi saya bukan asli dari Islam. Saya orang yang diangkat Allah dari lumpur kafir, dari musyrik, lalu dipindahkan ke dalam Islam. Mereka sangat bangga sekali. Mereka bilang, Ustaz, baru kali ini kami mendapatkan seorang pendakwah yang tidak mau pakai pengacara. Saya memang tidak mau pakai pengacara. Bahkan keliling Indonesia, kemana-mana hanya kami berdua, suami istri. Kenapa kau tidak mau pakai sopir, Ustaz? Saya tahu watak orang Indonesia. Tahu saya wataknya. Kalau dia jadi sopir saya, orang kafir lihat, oh ini si A, sopirnya Ustadz Yahya. Yahya itu suka minum kopi, bayar saja 1 miliar, taruh racun. Betul apa betul? Sedangkan bansos 200.000 dia mau. Apalagi uang sebesar tisu ini. Sampai ada Ustadz gondrong itu bagi-bagi duit. Iya, Ustadz. Bukan cuma Ustadz, di atas Ustadz, Gus. Bagi-bagi duit, Bu. 200.000, 300.000, 500.000 dibagi. Asal coblos si A, coblos si B. Itu dia. Orang bertanya, Ustadz kenapa? Bagus. Karena Jokowi sudah paham betul psikologi masyarakat. Masyarakat Indonesia ini sosialnya tinggi, suka berbagi. Ya tentunya kalau yang pelit kalah lah pasti. Betul apa betul? Sudah jangan terlalu banyak pura-pura lah. Sok suci tapi butuh begitu. Jadi karena kesusahan bangsa ini sedang menderita, dikepung dengan kemiskinan. Datang orang yang tolong, alhamdulillah. Itu makanya saya bilang tadi, kita semua punya pilihan. Saya mati-matian pilih Anies, bukan di YouTube. Saya paling depan mengatakan pilih Anies Baswedan. Kalau yang lain kan cuma singgung-singgung. Carilah pemimpin jujur. Carilah pemimpin yang keturunannya pahlawan. Carilah pemimpin yang cerdas. Nggak usah. Carilah pemimpin seperti A. Nah itu baru laki-laki. Yang bermain-main di belakang layar itu Yahudi punya cara di bawah tanah begitu. Sekarang Ustadz masih pilih Anies. Insya Allah masih berharap Anies jadi presiden. Tapi kalau Allah tentukan Prabowo atau Ganjar Pranowo, insya Allah kita juga berdoa. Apa dosa? Ini Pak Haji, ini yang bahaya. Bu, bukan dosa. Bu, lama-lama saya yang dicap bahaya ini. Bu, saya tadi mengatakan 3 pemimpin kita, Anies, Prabowo, Ganjar, 3-tiganya bagus. Yang tidak bagus Jokowi itu. Supaya dia cepat diganti. Amin ya robbal. Tapi tidak berdosa. Tidak berdosa. Siapa bilang berdosa? Enggak berdosa itu. Cuma kalau salah pemimpin
bicara salah pilih pemimpin, tepatnya neraka. Berdosa enggak tapi neraka. Begitu. Bedakan itu. Enggak berdosa. Ganjar Islam, Prabowo Islam, Anies juga. Dulu kan kita pilih Prabowo, tapi yang Allah lantik adalah Jokowi. Mau protes sama Allah, habis kita mati di tempat kita. Begitu juga sekarang. Dan ini belum ada keputusan resmi siapa yang jadi presiden. Gemoy silakan joget. Begitu. Jadi kita tidak usah terlalu fanatis. Berhenti, kita sudah rasakan itu. Kita mudah diadu domba. Dulu saya paling depan kalau berteriak itu. Setelah di penjara jadi pelajaran bagi saya. Oh, kita diadu domba. Sampai Maher Atualibi itu meninggal, badannya kurus. Kaget saya di luar. Saya kan berdekatan kamar dengan Jenderal Napoleon Bonaparte. Pangkatnya 2 bintang, Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Kami 2 siang malam bertemu satu blok. Kaget kami. Masyarakat di luar juga menyebar hoax. Napoleon Bonaparte, Jenderal Napoleon, agamanya Kristen. Innalillahi. Dari kecil beliau ini wong Kitogalo. Dia orang wong Palembang. Islam haji beliau. Nah, ini hoax, punya permainan ini. Karena namanya Napoleon dipolitisir. Begitu. Jangan, Masya Allah. Coba antum ke Sumatera Barat sana. Ada orang namanya John F. Kennedy. Nama Presiden Amerika. Apalah arti nama itu? Di bulan Ramadan Allah turunkan hidayah.